warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mursida dengan NIM 230404502035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil analisis kasus dan penanganannya dengan menggunakan pendekatan behavioristik. Jadi pada kesempatan ini kasus yang saya angkat itu terkait kasus bolos dari seorang siswa bernama Randy yang bersekolah di SMP Harapan Bangsa. Jadi kasusnya Randy dalam 3 bulan terakhir catatan kehadirannya menunjukkan bahwa Randy tidak sering masuk sekolah, terutama pada hari Senin dan Jumat. Ketika hadir, ia juga sering datang terlambat dan terlihat tidak bersemangat mengikuti pelajaran. Jadi guru-guru mulai khawatir karena ketidakhadirannya semakin sering dan mempengaruhi nilai akademiknya. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat langsung pada slide yang saya tampilkan saat ini. Nah, adapun permasalahan utama pada kasus ini yang pertama yaitu sering bolos sekolah yang berdampak pada prestasi akademik dan perkembangan sosial. Yang kedua, kurangnya rasa aman dan nyaman di lingkungan sekolah akibat perundungan dari teman sebaya. Kemudian, tekanan dari orang tua yang tidak disertai dengan pemahaman terhadap kondisi psikologis anak. Kemudian yang terakhir, rendahnya motivasi belajar dan kepercayaan diri pada diri Randy. Selanjutnya pada aspek analisis kasus dengan pendekatan ABC. Yang pertama yaitu antecedent, di mana antecedent itu merupakan pemicu perilaku. Nah, pemicu perilaku yang dialami oleh Randy, yang pertama yaitu Randy mengalami perundungan atau bullying dari teman-temannya di sekolah. Kemudian ada tekanan tinggi dari orang tua untuk mendapatkan nilai akademik yang baik. Ada juga lingkungan sekolah yang tidak mendukung rasa aman dan nyaman. Kemudian yang terakhir, kurangnya dukungan sosial atau tidak punya teman dekat dan Randy merasa terasing. Yang kedua, ada behavior atau perilaku yang ditampilkan. Dalam hal ini, perilaku yang ditampilkan oleh Randy yang pertama yaitu sering bolos sekolah terutama hari Senin dan Jumat, datang terlambat pada saat hadir di sekolah, kemudian menunjukkan kurangnya motivasi belajar dan rasa percaya diri yang rendah. Kemudian yang terakhir, menghindari interaksi sosial dan lebih memilih bermain game di rumah. Kemudian ada konsekuen. Nah, konsekuensi yang diterima karena perilaku Randy yaitu yang pertama, nilai akademiknya menjadi menurun. Kemudian rasa tidak percaya diri dan kecemasannya itu meningkat. Kemudian ada juga orang tuanya kecewa tetapi belum memahami sepenuhnya kondisi emosional Randy. Kemudian yang terakhir ada Randy semakin menarik diri dan berpotensi mengalami gangguan psikologis. Selanjutnya, pemilihan teknik yang tepat untuk kasus seperti Randy yaitu menggunakan teknik desensitisasi sistematis, di mana desensitisasi sistematis adalah teknik konseling dalam konseling behavioristik yang didasarkan pada asumsi classical conditioning. Nah, mengapa teknik ini tepat diterapkan untuk kasus seperti Randy? Karena teknik ini tepat digunakan untuk membantu individu mengatasi rasa takut, kecemasan sosial, dan pengalaman traumatis secara bertahap dan terkendali. Dalam kasus Randy, kecemasan sosial akibat perundungan membuatnya menghindari sekolah. Nah, teknik desensitisasi sistematis dapat membantunya membangun toleransi secara perlahan terhadap situasi sosial sekolah yang sebelumnya mengganggu. Selanjutnya pada latar belakang teoritis dalam hal ini, teori behavioristik terutama oleh B.F. Skinner dan Joseph Wald berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana lingkungan mempengaruhinya melalui proses belajar atau conditioning. Nah, pada Joseph Wald, tokoh penting dalam pendekatan ini mengembangkan desensitisasi sistematis sebagai cara untuk mengatasi ketakutan atau kecemasan yang diasosiasikan dengan stimulus tertentu. Dalam kasus ini, sekolah dan interaksi sosial. Kemudian analisis teoritis dan penerapan teknik, di mana masalah utamanya yaitu Randy mengalami kecemasan sosial dan rasa takut ke sekolah karena pengalaman negatif.
Kemudian langkah penerapan teknik desensitisasi sistematis untuk kasus bolos Randy. Langkah pertama yaitu identifikasi tingkat kecemasan atau anxiety hierarchy. Nah, pada langkah ini beberapa tahap yang bisa digunakan. Yang pertama yaitu pada tahap membayangkan Randy berada di depan kelas. Kemudian tahap selanjutnya melewati gerbang sekolah, kemudian duduk di kelas bersama guru, kemudian tahap keempat menjawab pertanyaan guru, dan tahap yang terakhir yaitu presentasi di depan kelas. Nah, tahap kedua atau langkah kedua yaitu latihan relaksasi. Dalam hal ini, teknik pernapasan, relaksasi otot progresif atau meditasi untuk membantu mengurangi respon kecemasan. Kemudian langkah ketiga yaitu paparan bertahap, di mana menghadapkan Randy pada situasi yang menyebabkan stres secara bertahap sambil tetap dalam kondisi rileks. Misalnya dimulai dari membayangkan sekolah sambil rileks, lalu kunjungan ke sekolah hingga akhirnya ikut kelas lagi. Kemudian langkah yang terakhir yaitu penguatan positif. Langkah ini memberi reward atau pujian ketika Randy berhasil melewati satu tahap kecemasan dengan baik. Yang terakhir ada evaluasi dan harapan. Nah, pada evaluasi berdasarkan hasil analisis perilaku menggunakan pendekatan ABC, dapat disimpulkan bahwa perilaku bolos sekolah yang dilakukan Randy bukanlah perilaku yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari pengalaman negatif yang terus berulang. Misalnya lingkungan sekolah yang tidak aman secara emosional karena adanya perundungan yang dia alami. Kemudian tekanan berlebihan dari keluarga tanpa dukungan emosional. Kemudian kurangnya keterlibatan sosial positif dan minimnya relasi yang suportif. Kemudian setelah dilakukan intervensi menggunakan pendekatan behavioristik, kasusnya teknik desensitisasi sistematis perilaku bolos perlahan menurun dan Randy mulai menunjukkan perilaku positif seperti hadir penuh selama beberapa minggu terakhir, lebih aktif di kelas dan kegiatan ekstrakurikuler, kemudian meningkatnya rasa percaya diri dan motivasi belajar. Kemudian harapannya untuk Randy terus mendapatkan dukungan emosional dan lingkungan yang positif agar perubahan perilakunya dapat bertahan, juga meningkatkan rasa percaya diri dan semangat untuk belajar tanpa takut terhadap tekanan eksternal. Kemudian untuk sekolah harapannya meningkatkan sistem pengawasan dan konseling terhadap siswa yang menunjukkan tanda-tanda menarik diri, juga membangun lingkungan yang bebas bullying melalui edukasi karakter dan program anti perundungan. Kemudian harapan yang terakhir untuk orang tua yaitu yang pertama lebih memahami kondisi psikologis anak, bukan hanya fokus pada hasil akademiknya. Kemudian membangun komunikasi terbuka dan suportif untuk mendukung perkembangan emosi dan mental anak. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai laporan hasil analisis kasus dan penanganannya menggunakan teknik behavioristik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.